Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novan Prima Putra dari Dinas Pendidikan Instansi SDN Ciganjur 04, guru kelas 6. Perkenalkan, nama saya Maria Ulfah SPDI, SKPD Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, instansi SDN Lubang Buaya 03 Pagi. Perkenalkan, nama saya Rizka Pratama Desianto. Saya dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, bertempat tugas di SDN Hutan Kayu Selatan 05, mengampu mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhayati dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Saat ini saya bertugas di SMP Negeri 244 Jakarta. Perkenalkan, saya Wuriha Solalita dari SKPD Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, instansi SDN Makassar 01 Pagi. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Negara Indonesia memiliki 4 konsensus. Yang pertama Pancasila, yang kedua NKRI, ketiga Undang-Undang Dasar 1945, yang keempat Bhinneka Tunggal Ika. Aspek yang pertama dalam bela negara adalah cinta tanah air. Cinta tanah air merupakan perasaan bangga dan ikut memiliki sebuah wilayah tertentu. Perasaan ini diwujudkan dalam sikap rela berkorban untuk melindungi wilayahnya dari berbagai gangguan dan ancaman. Pentingnya rasa cinta tanah air ini menjadikan sebuah tabiat alamiah yang dimiliki manusia dari sejak lahir. Cinta tanah air adalah perasaan yang timbul dari hati sanubari seseorang warga negara untuk mengabdi, memelihara, membela, melindungi tanah airnya dari segala ancaman dan gangguan. Contoh sikap cinta tanah air. Yang pertama, bangga sebagai bangsa Indonesia. Bangga menggunakan dan mencintai produk buatan Indonesia, mau dan mampu menjaga nama baik Indonesia, mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku, menggunakan hak pilih saat pemilihan umum, belajar dengan sungguh-sungguh, merawat dan tidak merusak fasilitas umum, menjaga kelestarian lingkungan hidup, tidak membuang sampah sembarangan, dan menciptakan kerukunan di tengah masyarakat yang beragam. Sadar berbangsa dan bernegara adalah sadar bahwasannya kita berada di tempat yang memiliki bahasa, agama, ideologi, budaya, dan sejarah yang sama dan mempunyai aturan-aturan baik dalam bidang politik, militer, ekonomi, sosial, maupun budaya yang diatur oleh negara. Dalam kehidupan sehari-hari, bisa kita wujudkan sadar berbangsa dan bernegara dengan contohnya dalam suatu lingkungan kampung, melaksanakan siskamping. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari, gunakanlah fasilitas umum dengan menjaganya. Tidak boleh mencoret-coret tembok, tidak boleh mencoret-coret halte bus dan sebagainya. Semoga kita sebagai generasi penerus bangsa selalu mewujudkan, mengamalkan sadar berbangsa dan bernegara. Sebagai seorang warga negara Indonesia, kita semua wajib setia kepada Pancasila sebagai ideologi bangsa. Dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang terdiri dari
nilai ketuhanan yang mencerminkan bangsa Indonesia sebagai negara yang beragama, nilai kemanusiaan yang mengajarkan kepada warga Indonesia untuk bersikap adil dan manusiawi kepada setiap orang. Meskipun bangsa Indonesia memiliki banyak latar belakang yang berbeda, nilai persatuan yang mengandung arti bahwa warga negara Indonesia harus bersatu dan tidak boleh sampai terpecah belah karena perbedaan. Nilai kerakyatan yang menunjukkan bahwa negara harus mengutamakan rakyat, dan nilai keadilan yang mengajarkan bahwa setiap warga negara Indonesia harus bersikap adil terhadap sesama tanpa membeda-bedakan. Perbedaan-perbedaan yang ada harus disatukan dalam Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan senantiasa mengembangkan nilai-nilai Pancasila demi terciptanya bangsa yang aman, adil, makmur, dan sentosa, serta meyakini bahwa Pancasila sebagai dasar negara. Saya Indonesia, saya Pancasila. Era globalisasi saat ini telah menggerus sikap rela berkorban di kalangan generasi muda bangsa. Kemudahan akses teknologi dan informasi cenderung membuat generasi muda menjadi kurang menghargai proses. Inilah era di mana generasi muda lebih cenderung mengutamakan kesenangan semata, konsumtif, dan materialistis, namun tidak diimbangi dengan kemauan dan kerja keras untuk mencapainya. Maka sudah saatnya generasi muda untuk kembali memaknai mengenai sikap rela berkorban. Rela berkorban adalah sikap yang mencerminkan adanya kesediaan dan keikhlasan memberikan sesuatu yang dimiliki untuk orang lain, walaupun akan menimbulkan penderitaan bagi dirinya sendiri. Langkah pertama yang bisa dilakukan generasi muda sebagai wujud dari sikap rela berkorban adalah belajar dengan sungguh-sungguh. Untuk Indonesia pun, teruslah bertahan. Kalau dihancurkan, disakiti, kau tetap berdiri di sini. Untuk Indonesia, jadilah legenda. Kita bisa dan kita percaya. Indonesia sangat terkenal dengan kekayaan yang berlimpah. Oleh karenanya, kita sebagai generasi penerus harus mampu menjaga dan melindungi NKRI. Melindungi NKRI dengan menerapkan sikap perilaku bela negara. Salah satunya harus memiliki kemampuan awal bela negara. Lantas, apakah kita sudah mengerti apa itu kemampuan bela negara? Kemampuan awal bela negara merupakan aktualisasi nilai-nilai bela negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan peran dan profesi sebagai warga negara. Berikutnya kita akan melihat contoh-contoh kemampuan awal bela negara. Contoh yang pertama adalah kesiapsiagaan jasmani. Kesiapsiagaan jasmani adalah kegiatan atau kesanggupan seseorang untuk melaksanakan tugas atau kegiatan fisik secara lebih baik dan efisien. Yang kedua yaitu kesiapsiagaan mental. Apa sih kesiapsiagaan mental? Kesiapsiagaan mental adalah kesiapsiagaan seseorang dalam memahami kondisi mental, perkembangan mental, dan proses menyesuaikan diri dengan berbagai tuntutan sesuai dengan perkembangan mental atau jiwanya, baik tuntutan dalam diri sendiri maupun luar dirinya, seperti menyesuaikan diri dengan lingkungan rumah, sekolah, lingkungan kerja, dan masyarakat. Yang ketiga yaitu kearifan lokal. Kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi dalam kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuh kebutuhan mereka dengan menjaga kearifan lokal yang mengandung nilai-nilai jati diri bangsa yang luhur merupakan suatu hal yang tidak terbantahkan lagi sebagai salah satu modal awal kemampuan awal bela negara. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Pesan dari kami, Lestarikan kebudayaan Indonesia.
Jangan jadi provokator. Sikap toleransi yang tinggi. Menghormati jasa para pahlawan.